Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah, NPM 20030222020, jurusan S1 Perbankan Syariah, kelas A. Nah, dalam video kali ini saya akan mewawancarai beberapa seorang pengusaha untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Nah, sebelum saya melakukan wawancara, ada sebaiknya dalam kegiatan tersebut kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, semoga dalam video yang akan saya wawancari nanti akan diberikan sebuah kelancaran. Baik, untuk lebih cepatnya lagi, mari kita saksikan berikut beberapa pengusaha yang saya akan wawancarai. Jadi di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha, yaitu kepada Mbak Netri selaku pengusaha toko baju. Nah, dalam wawancara kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Mbaknya. Mungkin ya Mbak, jadi saya izin bertanya nih Mbak. Nah, dalam selaku pengusaha itu kan pasti ada konflik atau permasalahan dalam penjualannya. Nah, itu bagaimana Mbak, konfliknya itu apa aja Mbak? Kalau yang pertama-tama ini ya, karena corona seperti ini, jadi tuh konfliknya tuh jarang ada orang masuk ke toko nih beli baju. Yang pertama itu pasti sepi gitu loh, karena corona kan yang pertama. Yang kedua pasti orang mikirnya enak lah ya belanja online ketimbang datang ke tokonya langsung kayak gitu. Nah, mungkin dari konflik tadi Mbak mengalami dampak yang begitu signifikan atau tidak Mbak? Ada, yang jelas pasti ada lah. Kalau dampak negatifnya sendiri kayak pendapatan kita yang tadinya berapa agak menurun gara-gara corona seperti ini. Terus yang kedua, cara menanggulanginya itu kita biasanya ada jualan online itu jualan online, kita ada di IG, di Facebook kayak gitu kan. Jadi orang nggak harus datang ke toko gitu, orang pesan online juga bisa. Mungkin ada nggak sih Mbak dari peranan atau pemerintah gitu yang membantu agar toko ini ya Mbak ya itu bisa berkembang kemudian lebih besar lagi itu kemungkinan ada nggak untuk tanganan pemerintah gitu? Kayaknya sih nggak bakalan ada sih Kak kalau dari tangan pemerintah, karena kalau toko ini kan usaha dari kita sendiri nih, jadi semua itu kan kayak modal, terus kayak penyewaan tempat ini kan dari uang kita sendiri, pemerintah nggak ikut campur gitu kan. Mungkin ada nggak Mbak langkah-langkahnya, mungkin kan emang bener kata Mbak tadi ya mungkin bisa pemasaran secara online, selain itu ada nggak sih Mbak langkah-langkahnya lagi atau gimana dengan di store-storekan kepada agen-agen lagi gitu? Toko ini alhamdulillah nggak cuma di sini aja ya Kak, ada di pasar Cenderawasih juga ada, di depan rumah sendiri juga ada, jadi cabangnya itu udah banyak gitu. Jadi kalau cara pemasarannya sendiri, ya itu tadi di pasar kan ada sendiri nih, yang jualan yang buka juga ada sendiri, di kampus ada sendiri, dan di rumah juga ada sendiri. Nah, itu saja yang saya wawancari kepada Mbaknya. Semoga dalam wawancara ini apabila ada kesalahan dari saya ataupun Mbaknya juga, saya mohon maaf. Semoga dengan ada wawancara ini akan semakin berkembang lagi, toko ini akan semakin lebih diberkahi kembali, rezekinya lancar lagi. Nah, demikian wawancara dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan wawancara yaitu kepada Mbak Nindi ya Mbak ya, untuk narasumber kedua kami. Nah, selaku Mbak Nindi ini selaku pengusaha baju. Nah Mbak, ini ada yang saya ingin bertanyakan Mbak, mengalami ada nggak permasalahan yang Mbak hadapi dalam penjualan Mbak dalam usaha toko baju ini Mbak? Kalau permasalahan pasti ada, dan untuk situasi saat ini permasalahan itu ada di segi ekonomi, segi pemasukan. Dari semisal nih, tadinya tuh toko kita bisa menghasilkan dalam sehari itu 2 juta, itu tuh jadi berkurang secara drastis, jadi setengah persennya. Dari yang 100% jadi 50% aja tuh. Misal tuh 2 juta jadi 1 juta 900, 500, bahkan bisa sampai 300, karena
mungkin masyarakat banyak yang segi ekonominya tuh kayak kurang menurun gitu ya. menurun drastis gitu, karena kan banyak sih kayak pengurangan karyawan. Jadi masyarakat tuh mikirnya tuh uangnya tuh daripada buat beli baju mending buat beli makan kayak gitu. Jadi emang bener Mbak, permasalahan sama dampaknya itu memang begitu besar ya Mbak ya, apalagi dengan keadaan COVID saat ini. Nah, ada nggak sih Mbak mungkin dari peranan masyarakat atau pemerintah yang membantu Mbak dalam usaha ini agar tidak terjadinya collab atau gimana gitu? Kalau untuk peranan pemerintah sih nggak ada, kalau untuk usaha-usaha kayak gini sih dari dana pribadi. Dari dana pribadi. Mbak ada nggak cara Mbak untuk ngatasin nih, kayak misalnya kan tadi kan memang dampaknya seperti pemasukan yang berkurang, mungkin Mbak bisa kayak ada nggak stepnya itu biar Mbaknya ada pemasaran barunya gitu? Step pertama tuh kita kayak bikin daya tarik tersendiri gitu loh, kayak semisal nih step toko kan pasti kayak kita punya reseller gitu. Iya. Kita memperbanyak reseller supaya kayak orang-orang tuh banyak yang mau ngambil barang di kita lagi, kayak orang-orang, contohnya tuh kayak orang-orang desa, orang pelosok. Kalau orang-orang kota kan jarang sih yang kayak gitu kan. Kalau orang pelosok tuh yang masih peluangnya cukup besar. Mungkin ada juga mungkin lewat sosmed ya Mbak ya? Iya, sosmed. Baik Mbak, mungkin itu saja yang saya wawancara kepada Mbaknya. Semoga toko ini akan semakin lebih berkembang lagi, semakin lebih jaya lagi, pemasukannya semakin banyak, semakin diperlancar. Demikian yang dapat saya wawancara kepada Mbak Nindi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya bersama Mas Rizky selaku pengusaha. Mungkin ada beberapa yang akan saya wawancari kepada Mas Rizky tentunya, yaitu apa saja sih Mas permasalahan atau konflik dalam Mas membangun usaha ini? Masalah itu kalau belakangan ini sekarang karena masalah itu corona doang ya, permasalahan kalau sekarang. Dampak dari corona itu apakah terlalu berpengaruh besar Mas bagi Mas? Bukan pengaruh besar lagi, sangat besar ngaruhnya, karena orang lebih cenderung dia ujung-ujungnya makanya beli makan ada beli baju, ibarat kata kasarnya karena nyari duit ya yang buat makan. Kalau cuma baju, kalau dulu kan orang semua enak, kalau sekarang susah, tahu corona kapan habis. Berarti pemasukan itu menurun. Menurun jauh udah 2 tahun belakangan ini sampai sekarang, dari tahun kemarin sampai sekarang. Corona kan dari kemarin kan, Iya, dari pas banget ya, lebaran kemarin apa setahun sama ini. mungkin ada peran dari bantuan pemerintah atau masyarakat buat mungkin mengatasi konflik ini Mas? Menghadapi konflik ini ya, kalau masyarakat, kalau saya lihat sih nggak ada sih kayak peran masyarakat ya buat menghadapi konflik. Cuman ya gitu kan, kalau masalah buat beli baju kan beda kan. Untuk langkah-langkahnya Mas dalam menyelesaikan permasalahan mungkin dari pemasukan itu ada nggak sih Mas dari langkah-langkahnya? Ya kalau ada, kita ya terpaksa harus menurunkan harga barang tadi, yang barang-barang yang nggak jalan kita harus diskon kasih supaya tetap jalan. Mau nggak mau, nah, itu baru langkah yang bisa dilakuin. Seperti mungkin ada pemasaran online juga mungkin Nah ya Mas. kalau online ya, kalau online nah di situ juga kita bisa ketolong sama online. Nah online juga, karena online itu sangat membantu kalau sekarang orang juga malas keluar, jadi lebih handphone Lebih belanja menghemat waktu online. juga. Nah iya. Nah mungkin itu saja yang dapat saya wawancara kepada Mas Rizky. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan tentunya buat Mas Rizky sendiri semoga usahanya selalu sukses, selalu lancar ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya tutup wawancaranya, di sini saya akan menyimpulkan mengenai wawancara terlebih dahulu, mengenai beberapa yang saya wawancarai. Nah, sebenarnya konflik yang dihadapi saat ini oleh seorang pengusaha itu rata-rata dikarenakan memang untuk sekarang ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, beberapa pengusaha yang saya wawancara itu memang konflik terbesarnya berada pada pandemi ini, di mana dalam pandemi
tersebut itu memang sangat berdampak untuk para pengusaha, untuk para petani maupun para sektor dari jasa juga, sektor perekonomian itu memang sangat berdampak. Mulai dari pemasukan, pendapatan, itu memang sangat-sangat berdampak, itu sangat drastis sekali. Nah, konflik sendiri itu memang tidak dapat dijauhkan dari kehidupan manusia. Karena apa? Konflik itu akan selalu ada dalam setiap langkah demi langkah manusia hidup. Karena kita tidak akan bisa menyelaraskan pemikiran satu dengan pemikiran orang yang lain. Itu akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, konflik juga itu akan selalu berdampingan, dikarenakan selain berbeda pendapat, itu konflik sendiri itu memang muncul dari beberapa masalah. Ya seperti tadi, adanya COVID-19 itu bisa menimbulkan konflik atau bisa menimbulkan permasalahan yang ada dalam sektor perekonomian. Nah, sebenarnya konflik itu bisa diatasi dengan cara-cara kita. Pertama, kita bisa mengadakan musyawarah. Yang kedua, kita bisa mengadakan selain musyawarah itu, jika dari seorang pengusaha tadi itu konflik permasalahannya kan dia di dalam sektor penjualan. Nah, jadi untuk sektor penjualan sendiri, untuk menghadapi konflik tersebut itu bisa dengan melakukan sistem diskon penjualan dengan cara pengurangan harga. Mungkin dengan pengurangan harga tersebut ya memang pendapatan itu akan turun, ibaratnya yang seharusnya mereka mendapatkan keuntungan sekitar 80%, 50%, itu hanya 20%. Ya, tapi memang langkah yang terbaik untuk saat ini ya seperti itu, dengan cara penjualan sistem diskon. Lalu ada dengan cara sistem penjualan lewat sosial media. Misalnya kita mempunyai sosial media seperti akun Facebook, akun Twitter, akun Instagram, akun YouTube, itu bisa kita manfaatkan untuk mengatasi beberapa konflik yang ada untuk saat ini. Nah, dalam video wawancara tadi juga itu mereka mengeluh kesahkan di mana tidak ada peran dari pemerintah yang membantu secara langsung. Sebenarnya peran tersebut sudah ada, tetapi belum rata untuk para pengusaha-pengusaha yang ada di negeri saat ini, di mana belum semua pengusaha itu mendapatkan bantuan, mulai dari bantuan dana pelatihan. Jadi memang untuk pandemi saat ini tuh adalah salah satu penyebab konflik utama dalam bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan dari beberapa wawancara tadi. Apabila ada kesalahan kata maupun tindakan maupun ucapan dari saya yang kurang berkenan menurut Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.